Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi di channel Muklis Jasmin dengan saya sendiri yaitu Abdul Muklis SPD. Pada kali ini kita akan membahas materi lanjutan dengan tema potensi sumber daya alam di Indonesia dan juga pemanfaatannya. Tentunya kita ingin belajar lebih jauh tentang sumber daya alam yang sangat banyak di Indonesia dan juga di daerah-daerah kalian. Namun sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia dan juga pemanfaatannya. Namun sebelum kita lebih jauh membahasnya, perhatikan indikator materi pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama, menganalisis pengertian sumber daya alam. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian menjelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir, menunjukkan persebaran sumber daya alam pada peta di Indonesia. Nah, marilah kita bahas bersama-sama dan kalian jangan sampai ketinggalan karena materi ini cukup penting sekali dan cukup sangat bermanfaat buat kita semua. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan juga yang kedua sumber daya alam non hayati. Nah, kalau sumber daya alam hayati ini sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan kemudian kalau sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ada air, ada matahari, ada tanah, dan sebagainya. Sumber daya alam abadi itu apa? Ya, sumber daya alam yang dari Sang Pencipta dan kemudian bukan buatan manusia. Nah, sumber daya alam abadi ini tidak akan pernah habis. Nah, sumber daya alam abadi ini seperti matahari, air, udara, dan tanah. Berikutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, contohnya seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan besi. Nah, sumber daya alam ini tidak bisa dirubah kembali. Walaupun misalkan emas berbentuk batangan atau karena emas ini berbentuk seperti batu, kemudian diolah menjadi cincin, menjadi kalung, menjadi gelang, tetap saja bentuknya itu namanya emas, tidak bisa berubah dan tetap berasal dengan kandungan emas. Sama seperti dengan minyak yang tidak akan dapat berubah, dia akan tetap menjadi minyak. Kemudian berikutnya sumber daya alam berdasarkan bentuknya, ada sumber daya alam abiotik dan juga sumber daya alam non abiotik. Ya, artinya sumber daya alam yang berasal dari air, tanah, barang-barang tambang, ini adalah sumber daya alam abiotik. Sedangkan sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk karena adanya proses kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan dan ada perkembangan biak yaitu hewan. Ya, perhatikan contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti terumbu karang, ya, kemudian juga hutan. Hutan itu sangat besar sekali, ya, pemanfaatannya dan juga keuntungannya juga sangat besar. Dan kemudian yang ketiga, perikanan. Bahwasanya perikanan di Indonesia atau laut di Indonesia sangat luas dan kekayaan alamnya tidak pernah habis, bahkan selalu menjadi keunggulan di dalam maritim.
Kemudian berikutnya yaitu perkebunan dan pertanian. Bahwasanya Indonesia sebagai negara agraris yang menghasilkan daripada pertanian dan perkebunan dengan tanah yang iklimnya tropis tentunya sangat bagus untuk perkembangan atau pertumbuhan perkebunan dan pertanian. Berikutnya pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan juga gas alam dan lain-lainnya. Anak-anak sekalian, kita akan bahas potensi sumber daya alam di Indonesia, dan ini gambaran yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sumber daya alam udara, sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan juga sumber daya alam laut. Ya, yang pertama yaitu potensi sumber daya alam udara. Ya, udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan juga tidak ada rasanya. Namun dapat terlihat apabila adanya angin yang menggerakkan benda ataupun seperti tumbuh-tumbuhan atau pohon yang bertiup, dan kemudian barulah kita dapat merasakan bahwasanya itu ada udara. Ya, fungsi udara itu apa saja? Ya, yang pertama, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas. Kemudian, tumbuhan membutuhkan udara untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembentukan zat makanan karbohidrat oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu zat makanan yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Dan yang terakhir, fungsi daripada udara melindungi daripada kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet dari benda-benda luar angkasa. Itulah fungsi udara buat kita semua. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu potensi sumber daya tanah. Nah, tanah ini adalah tempat berpijak manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, tanah cocoknya untuk apa? Pertama, bercocok tanam. Yang kedua, membangun rumah, membangun jembatan, jalan, tempat ibadah. Nah, tanah dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada tanah yang subur, tanah kurang subur, dan juga ada tanah yang sangat kering. Berikutnya yaitu sumber daya alam air. Semua manusia, semua tumbuh-tumbuhan, semua jenis hewan, tentunya air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian air tidak pernah habis karena adanya siklus hujan. Nah, ada yang tahu siklus hujan itu apa? Ya, siklus hujan adalah siklus hidrologi. Ya, perhatikan pada gambar siklus air. Ya, terjadinya proses hujan atau siklus hidrologi. Nah, ini ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan juga siklus panjang. Siklus yang pertama yaitu siklus pendek, di mana air laut menguap, kemudian melalui proses kondensasi naik ke atas, kemudian menjadi butir-butir halus atau menjadi awan. Kemudian setelah itu terjadilah hujan. Nah, hujannya terjadi di tempat itu sendiri atau di laut, dan itu terus mengulang. Berikutnya yaitu siklus sedang, di mana air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi, dan ini menjadi awan. Namun jatuhnya hujan ini ke daratan, berbeda dengan siklus pendek, jatuhnya langsung di laut. Siklus panjang yaitu sama seperti dengan siklus pendek dengan siklus sedang, yaitu menguapnya air laut, namun berbedanya ini
meliputi daripada daerah yang lebih luas karena angin mendorong awan tersebut hingga jatuhnya air hujan ini ke daratan. Berikutnya yaitu sumber daya hutan. Sumber daya hutan ini potensinya sangat besar. Ya, luasnya mencapai jutaan hektar. Bahkan di Indonesia, di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, ini masih memiliki luas hutan yang sangat besar sekali. Manfaat daripada fungsi hutan yang pertama adalah tempat menyimpan air hujan. Jadi apabila ada air hujan yang sangat besar, hutan menjadi serapan karena tumbuh-tumbuhan yang sangat besar dan dapat menyimpan bahkan menyerap daripada air hujan itu sendiri. Kemudian manfaat dari hutan yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Karena di hutan banyak tumbuh-tumbuhan yang menjadi ramuan-ramuan ataupun jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat diramu untuk menjadi obat-obatan tradisional. Yang keempat, mencegah daripada terjadinya erosi atau pengikisan pada tanah. Karena apabila hutan itu terlindungi dan masih banyak dengan pohon-pohonan, maka hutan tersebut masih terlindungi dan tidak mudah untuk erosi. Berikutnya, hutan menjadi atau berikutnya yaitu hutan menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Kemudian yang berikutnya itu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan, karena hutan menjadi produk seperti kayu, ini menjadi produk daripada pembuatan baik mebel, kayu dan sebagainya, dan ini juga menjadi produksi besar buat Indonesia untuk mengekspor ke negara-negara lain. Berikutnya yaitu sumber daya tambang, di mana sumber daya tambang ini adalah sumber daya alam yang sangat besar yang berasal dari perut bumi. Namun sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui. Nah, ini contoh jenis barang tambang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Nah, ini tidak dapat diperbarui. Jenis tambang ini sangat melimpah dan harganya pun cukup tinggi. Berikutnya yaitu sumber daya alam laut. Ya, bahwasanya sumber daya alam laut kita sangat melimpah. Kemaritiman kita di dalam laut ini sangat banyak menghasilkan daripada kekayaan alam yang ada di laut. Bukan hanya ikan saja, tetapi terumbu karang, kemudian rumput laut, dan juga jenis-jenis baik ikan yang kecil maupun yang besar. Nah, laut menjadi objek wisata, laut juga menjadi penghasilan daripada nelayan, dan juga penghasilan daripada laut cukup besar dan tinggi. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat, dan kita akan bertemu lagi di tema-tema berikutnya. Dan jangan lupa, setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.